masuk ke ronde kedua antara MBR Rook versus Kami Butuh Sponsor. Di mana kali ini set support bersamaan dengan Lucian. Yang ada kemungkinan ya Lucian bakal lebih oke sama Enchanter, tapi udah di ban semua sama KBS ya kan. Cuman yang tadi gue takutin ya itu dia main split, mainin wave-nya. Kalau misalkan kita lihat sih susah juga kalau misalkan Riven harus main sendirian nantinya. Ketemu sama Camille udah mulai repot untuk Riven. Karena Camille punya precision protokol, dia punya ada shield juga. Yang kemungkinan kalau 1 lawan 1, Camille di mid game lawan Riven still win Riven, Camille gitu. Camille masih bisa menang, masih bisa kabur bahkan gak mati gitu. Riven yang lebih terancam kematiannya karena ada TF di sana atau juga Vi. Dia punya ini Assault MB3 juga. Iya sih, ini sih kalau misalkan nge-split dari si MBR udah agak susah ya. Soalnya kalau misalkan si MBR yang nge-split, Destiny dibuka sih udah lumayan PR. Tapi ternyata, waduh, nyaris banget si Henry. Hampir aja kena ciduk, tapi ternyata masih ada kartu kuning yang dikeluarkan karena seorang Lee Sin. Mau gak mau, MBR harus mengurung niat buruknya nih ke arah Henry. Betul, itu ya kan. Penggocekan ini pro player beda loh. Kalau misalkan orang biasa udah kena Sonic Wave Lee Sin mati kena first blood ya kan. Ini karena kan combo biasa juga ya, dimana kalau misalkan ada Charm, ada Lee Sin, pasti ada Ahri juga, itu juga bagus. Pasti ada satu charge juga, bakal coba mengamankan satu buah Rift Cutler, dimana sebenarnya dari Zui Henry juga lagi ada di atas, cuma ngeganggu aja sama nge-buy time biar Onion King lebih terlambat ya untuk melakukan minion clearing juga di arah jungle nantinya. Iya, dan akhirnya ya ujung punya ujung tetap balik ke buff masing-masing Iya, sih. bakal Tetap balik ke balik buff lagi ya. masing-masing. Jadi nggak masalah itu jadi pertukaran yang seimbang aja. Tapi ternyata di bagian bolen, waduh, Lucian-nya nyaris banget nyaris. Itu kalau semisal bouncing bomnya kena, wah Sigmore sih udah lebih sekarat daripada yang seharusnya ya. Betul, tapi ini emang lebih mana mereka juga lagi habis ya dari Airlior, terus dari si Too Far Close atau Perkedel juga lagi nggak punya mana, harus balik dulu. Ada Onion King yang datang, tapi ada Ward di sana memperlihatkan Onion King bergerak juga. Dicek dengan Sonic Wave, ngecek juga Ziggs-nya bener-bener make sure ya. Padahal Ziggs-nya udah di belakang dari Airlior itu sendiri. Sedangkan di atas kita lihat udah ada pergerakan dari sana Zui Henry juga bersamaan dengan hashtag ultimate yang keluar. Assault and Battery masuk ke arah turret, di mana Riven kali ini udah membuka Blade of the Exile. Bahkan juga di hookshot dan juga ada kartu kuning bersama Destiny dari Henry. Ternyata takdirnya memang sudah mati, tapi ternyata ada Onion King datang dengan Sonic Wave membunuh seorang Chips. Kali ini masih ada Henry dengan kartu kuning di tangan, face breaker dan bahkan dikasih stiker ya kan untuk ditempel. Terus kayaknya. stiker panda itu sih sebenarnya annoying banget sih sumpah. Lo tau gak sih stiker yang paling annoying tuh apa? Pantat. Corgi. Iya. Corgi abis itu yang ini apa nanti dulu tahan dulu kayaknya ada yang panik. Enggak deh, enggak panik. Masih bisa ketawa dia pakai panda, tapi yang lebih panik adalah Alves. Karena Alves dalam keadaan yang sangat sekarat, tapi untungnya di nyawa-nyawa terakhir Alves dia masih bisa menculik seorang Galio. Betul, dan juga kali ini masih 1-2 karena dari MBR berhasil untuk ngebalikin keadaannya, di mana di bawah bakal coba untuk dikasih buy one aja antara Lucian, Airlior dan juga ini ya pastinya Sigmore kali ini. Oh, untuk masing-masing farming. Gue ingat stiker apa lagi lagi? mikir stiker lagi. Gue ingat stikernya kayak juga. Lu tahu nggak stiker jempol Urf? Jempol Urfa. Yang begini. Oh, tahu. Yang jempolnya ngacung ke atas. Yang Sumpah itu mantap, ngeselin banget. Mantap gitu ya. Misal lu habis blunder temen lu begitu. Mantap. Itu kesel banget. Bener emang nih kan di stiker-stiker sama Henry ya. Biar musuhnya ke-trigger pakai stiker juga gue rasa ya kan. Mereka karena tadi sempat mereka adu stiker ya di game sebelumnya. Udah adu stiker juga? Ada, udah ada adu stiker. Lihat ternyata. Udah ada adu stiker tapi tipis-tipis aja. Tipis-tipis. Dan juga kali ini ya belum ada lagi permainan agresif karena udah ada Seal of Jiren yang bakal dibuka juga bersama Voting Bomb, masih ada Maker dan juga Justice Punch, tapi Mega Bomb dibuka bersama dengan Showstopper. Hero Entrance terpaksa juga keluar, Satchel Charge masuk lagi tapi ternyata membuat seorang Rikit harus tumbang di tangan Airlior dan juga Perkedel. Menurut gua tadi Ricky terlalu greedy sih. Iya. Ya udah greedy banget. Jadi tapi mungkin di satu sisi juga dia kepalang tanggung kali ya karena ngelihat Ziggs-nya udah mau modar gitu kan. Tapi ternyata ada satu move yang gak di-expect sama si Ricket juga. Bahwa si Perkedel berani buang Hero's Entrance-nya untuk melindungi si Ziggs supaya si Ziggs-nya gak mati. Bener, akhirnya Airlior juga masih bisa ngasih damage ya. Karena sebelumnya juga dia, gua rasa ada kurang ngitung damage ke arah Lucian. Yang dimana Lucian juga sebenarnya gak mati, udah di full combo sama Ziggs. Lucian-nya itu tadi nge-flash. Iya tapi nggak mati juga, walaupun iya. dikasih Mega Inferno Bomb. Jadi emang tadi hitungannya damage-nya nggak segede itu. Tapi ternyata dari Rikitnya masih Luciannya punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadinya pada akhirnya si Rikit harus tumbang. Nah kali ini bergerak masuk ke arah Rift Herald, di mana Dragon bakal diamankan tapi pause terjadi untuk game ini. Nggak ada war sih, tapi emang lagi ada
objektif yang diambil ya. Cuman sesuai prediksi ya, dimana MBR bakal ngamanin Herald dulu untuk main turret sama ngabisin presence, dapetin presence dulu. Betul, seperti biasa sih memang. Tapi menurut gua itu juga nggak jadi masalah karena kan kembali lagi tiap tim itu kan punya playstyle masing-masing gitu kan. Kalau misalkan lu mau ngambil Dragon dari awal, berarti lu harus siap control wave minionnya sebaik mungkin dan kemudian lu harus nentuin posisi per player lu supaya turret lu tuh gak hancur first turret karena Rift Herald-nya. Tapi di satu sisi ketika lu ngambil Rift Herald, sebelum nanti 6.30 lu harus maksimalin itu semua karena harga diri Herald yang tertinggi Di bawah menit 7. ya enggak dong, diberi 6.30. 6.30. Kan menit 7 hilang ya? Enggak. 6.30. 6.30 udah hilang platingnya. Jadi udah langsung segaris doang. Iya, bukannya menit 7 ya? Enggak. 6.30, berarti lebih parah lagi. Pantesan gue kalau misalkan lagi nge-push tiba-tiba loh kok plating udah hilang. Nggak kerasa soalnya. Bener, Nggak karena kerasa soalnya guys. makanya sebenarnya ketika lu main maunya ngambil Rift Herald duluan, lu tuh harus ganking cepet, lu clear cepet, lu gank cepet. Iya. Ibaratnya begitu, lu harus owning gamenya cepet dari early. Bener. Nah sebenarnya itu yang gue lihat lagi coba dijalanin sama si KBS. Dan apalagi dengan adanya Rift Herald, menurut gue skenario early gamenya itu masih sama seperti di game sebelumnya. Di game 1, mereka bakal ngambilin first turretnya. Kemudian kalau misalkan emang sempet dan dapat, ya mereka bakal coba ngambil plating turret di turret-turret lainnya gitu loh. Misalnya entah di mid atau enggak entah di duo lane gitu. Betul, jadi kayak emang Dragon pertama diiklasin aja buat milik dari MBR nggak masalah gitu. Karena mereka mau bergerak ke atas habis ini. Buat matiin Revenge juga dari Haze yang gue rasa bakal tumbang. Cuman dari pergerakan dari MBR pun bakal menukar dengan first turret bagian bawah. Dimana cuma ada Henry sendirian kali ini. Yang harusnya turret bisa sama-sama dapat plating atau trading aja. Tapi gue rasa gak bakal jadi salah nih untuk pemain dari KBS. Karena KBS intinya adalah ngebiarin Chickpangs-nya nanti bakal bisa free buat rotasi, buat nge-push dan fokus ke arah satu lane. Karena satu lane-nya udah berhasil didapetin sama mereka. Bahkan nggak terjadi ya, nggak dapet ya. Karena ada Mega Inferno Bomb juga dari Zik. Iya, wave minute MBR tadi tuh dikit banget. Makanya nggak ada mobil juga ya? Iya, nggak ada kereta. Makanya langsung habis begitu aja kan. Dan si MBR-nya tuh belum sanggup untuk nge-handle ininya, nge-handle damage dari turretnya itu. Paling menit segini masih sedikit banget. Waduh, Henry bandel ya, maju kena charm Sonic Wave juga. Ternyata Hero Entry gak menonton, ternyata masih ada Justice Punch. Itu dia, gila ya kan. Seimbang. Support yang mantap ya, bahkan bayarannya adalah jungler musuh Nian King yang baru jadi satu Yomus Ghostblade. Dimana udah ada KSS juga untuk respect ya, menghindari charm milik Ahri juga. Biar gak langsung auto mokat gitu. Di saat itu terjadi ya kan, ini Airlior lagi farming nih buat damage-nya. Turret udah jebol atas, yang pastinya Riven bakal slow farming. Dibandingkan Camille yang udah bisa rotasi pakai stack ultimatum buat nyulik musuh. Bahkan dia bikin Trinity Force buat damage lebih gede lagi. Waduh, tuh kalau misalkan habis bikin Trinity dia bikin DD, habis itu dia bikin DT, wah pusing sih pala gue ngeliatnya. Iya, itu udah ini ya, udah sakit banget pala ketemu Camille begitu ya. Iya tuh. Tapi dia redemption ya, masih buka buat ngasih item buat Vision. Ngelihat di bawah udah ada pergerakan dengan Vault Breaker yang udah di-charge juga oleh seorang Vi. Camille, sebuah Ahri kali ini. Boleh diincar juga, Asut MB3 bersamaan dengan Seed of Duran masuk dengan Atu Kuning juga bakal coba di take down. Begitu saja, Fast Breaker Haymaker masuk tapi ternyata nggak menolong. Dibuka lagi Destiny, melihat pergerakan mundur ke belakang, ini dia pergerakan Henry. Coba untuk menutup jalan juga ternyata datang Laudin King, ditendang dengan Dragon Strike juga. Masih ada darah dari seorang perkedel, masih bisa selamat juga. Dan ternyata dua selamat gitu. Berhasil di body block juga. Dan Mega Inferno Bomb yang masuk bakal disusul balik lagi. Dengan yellow card. Dengan wild card juga masuk. Dan juga win of war card Sonic King. Si Afduran juga masuk. Di arah belakang bakal dijepit lagi oleh Sandwich 2. Udah ada Riven. Dan juga pastinya dengan Lucian yang bakal coba untuk maju lagi ke arah kawan-kawan dari KBS. Tapi kita lihat Camille Cipeng datang. Menolong keadilan. Membuat Lucian harus tumbang. Dan juga ada Riven yang menjadi target selanjutnya. Dan juga masih bisa selamat. Lagi-lagi KBS juga cukup cepat untuk melakukan backup kali ini Bigel. Gue sih tadi ngelihat momen MBR masuk satu-satu begitu sih gue udah hampir nyanyi wiu 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 wiu. Atu-atu masuknya ya. Bener, tapi menurut gue sih emang agak sedikit terlalu greedy ya dari si MBR. Tapi menurut gue masih ada beberapa poin yang gue rasa make sense ketika di posisi mereka gitu loh. Yeah. Karena kan posisinya Camille tadi kan agak jauh. Jauh ya banget. Kan? Posisi Camille jauh banget, kemudian
KMBR sendiri tuh nggak expect ternyata semua champion-champion dari KBS itu mau komit ke bawah untuk nge-trade balik karena mereka udah ngelihat potensi kayaknya gue mau dibalas trading nih. Kita secara rotasi bisa nih, kenapa kita nggak ini, dan ternyata tuh satu variabel itu aja yang nggak di-expect sama si MBR. Secara kasat mata kita ngelihatnya MBR kayak sih gini banget masuknya satu-satu begitu kan ya. Tapi kayak ada permainan psikologis yang tadi sempat gue mention di awal gitu loh. Iya, tapi emang tadi juga digocek juga ya sama KBS gitu, yang tadinya Henry sama si siapa Vi-nya udah mau mati, tiba di blok sama si Perkedel sama Galio-nya gitu. Tanpa mengurangi Kayak rasa hormat ya. Kayak Sonic Wave-nya juga ya kan, itu bolak-balik. Dan juga Henry pakai ghost dia tuh, larinya kenceng. Dan juga kali ini lagi-lagi Henry bakal diincer nih sama Onion King dan juga pastinya Gak masalah. ada seorang Ace dan masuk langsung Heroes Entrance. Onion King harus membuang flashnya dan ternyata Stoneblade Gargoyle terpaksa keluar, di mana masih ada Ricky juga dari belakang dengan face break dan Highmaker dan nggak bisa menolong kali ini. Di mana lagi-lagi set harus tumbang di tangan KBS. Destiny dibuka, ini dia takdir kematian berikutnya mungkin karena udah ada Cipeng. Dia langsung bergerak ke arah seorang Lee Sin. Onion King hashtag Ultimate Moon keluar, di mana masih ada Sonic Wave yang dibuang karena minionnya di clear sama Alves, gak jadi bisa pulang. Tactical sweep dibuang dan ternyata kali ini terbukalah Rift Herald untuk milik dari KBS. Tadi Sonic Wave nggak kena ke clear minionnya sama Alves. Iya cuy, jadi nggak jadi pulang, ditumbalin deh akhirnya si Bawang sama si Alves. Oh menurut gue ini udah mulai makin sulit ya. Dan sekarang dari si Galio sendiri coba nangkep ke arah Hari. Yang ngecam akhirnya kena cam dan akhirnya langsung hilang. Terkena bom-bomnya dari seorang Ziggs. Dan juga Twist of Fate diketawain lagi sama si Henry-nya. Ini benar-benar menarik sekali ya Bunda. Waduh, ini sebenarnya gimana ya guys ya, tapi ya, meskipun nanti kita nggak bisa nanya dapur ember kenapa, kan ada air liur bisa ditanya sih Perkedel. Waduh, iya. mulai berpikir gimana caranya untuk menanyakan dapur ya. Bagus Han, iya. udah ketularan gua. Udah kepikiran ya? Bagus. Udah kepikiran ya, nggak apa-apa ya. Bagus. Udah ketularan gua loh Han, bagus. Emang kita harus nyari perkara di sini. Bener, tapi Biar sayang biar seru. Iya, tapi nggak ketemu di sama Tobu di upper bracket nih jadinya lebih gini kan. Tapi kita lihat udah ada Shield of Siren yang keluar lagi juga dan juga disusul dengan Vault Breaker. Pukul mundur dulu kawan-kawan, Highmaker terpaksa harus dibuang. Tapi Destiny lagi-lagi mengintimidasi kawan-kawan dari MBR, membuat mereka harus mundur. Rift Herald dibuka dari mid lane, juga masih ada wildcard dari arah belakang. Justice Punch-nya masih disimpan juga dan banting dengan Showstopper. Highmaker restek ultimatum tapi ternyata nggak menolong seorang Set atau Rikit. Berhasil untuk selamat. Lagi-lagi ini dia kombonya Heroes Entrance juga dibuang. Tapi sementara itu di belakang kita lihat satu orang juga berhasil diculik. Tapi Cipeng juga mati. Tapi sebenarnya dari ini ya, satu orang lagi ada King. Hampir saja tumbang, masih bisa selamat juga. Kita lihat Lucian masih coba untuk memberikan damage kecil ke arah kawan-kawan dari KBS. Ada Ari. Datang, carnya kena kalah Galio. Itu target yang salah, maju lagi dengan Piercing Light. Dan juga Arden Blade, kartu kuning wildcard terbuang bersama dengan Win of War. Di mana kali ini ternyata masih ada Flash dan juga Red Card. Sonic Wave-nya miss, sayang banget. Tapi ternyata Onion King masih bisa mendapatkan seorang Henry di saat yang sama. Pergerakan dari Earlier pun terbaca oleh seorang Haze. Lagi-lagi Sonic Wave-nya on point karena Galio pun tumbang kali ini. Tapi Nagas sebenarnya udah dapetin oleh tim KBS. Gila. Gue tanpa mengurangi rasa hormat ya. Yeah. KBS nih gocek-goceknya sih udah ya? bukan masalah boleh-boleh sih. Ada kata yang lebih pas Han. Apa tuh? Kata yang lebih pas tuh mereka licik. Oh licik ya, memancing-mancing ya. Licik banget mancing-mancingnya. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Maksud gue nih licik tuh lebih ke arah yang positif ya. Tapi menurut gue kayak licin. licin dan licik gitu kan. Kayak apa ya, lu gak bisa nebak mereka tuh dari situ tuh kenapa. Bener, mancing-mancing aja gitu Mancing-mancing kan. ya. Nah gitu-gitu ya nge-zoning out aja. Terus Earlier juga dari tadi memang free hit sih di belakang gitu ya. Cuman memang mereka sebenarnya nggak ngelihat atau emang udah tahu aja gitu bakal respawn. Terus Naga juga diambil sama itu sendirian. Entah kenapa juga Haze-nya nggak ngelihat ke pit ya. Karena kan sebenarnya kan Vi-nya sekarat gitu. Nggak, tapi menurut gue juga dari si MDR sendiri temponya udah nggak kekontrol lagi. Karena mereka ini sekarang udah masuk di fase didikte sama si KBS. Dan apa yang di pikiran MBR kalau misalnya kita ngelihat dari gerakan mereka lebih kayak ya udah gue trading fight-nya aja. Kalau objektif gue udah sulit deh kontes. Bener, udah nggak bisa ya. Bahkan kali ini pun selalu dibuka sama Rikit dengan setnya pun Dragon Strike-nya ke arah Galio, semua di all-in ke Galio nih.
Masih ada bagian Inferno Bomb, Galio masih bisa sustain, tapi ternyata bakal dibalas lagi dengan satu buah Soul Base langsung ke Ronin King. Dibuka juga Destiny, datanglah Henry dengan Wild Card dan juga Yellow Card-nya. Ditendang lagi dengan Precision Protocol, maju lagi masih ada Blade of the Exile. MBR masih cukup kuat, tapi ternyata kali ini KBS tersisa Henry sendirian. Bakal dihabisin dan bakal dibalikin karena Baron terbuka, Ace didapatkan bahkan oleh MBR. Tapi turret masih terlalu banyak kali ini. Gue rasa agak sedikit sulit untuk nge-end, jadi langsung ngambil Baron. Biar mereka bisa ngeimbangin gold milik tim KBS yang lagi leading saat ini, Bigel. Ya, seenggaknya mereka bisa napas sedikit. Karena kalau misalkan mereka nggak bisa dapetin ace tadi dan mereka nggak bisa ngambil Baron-nya, bakalan sulit banget mereka mau extend fight dan bahkan extend waktu pertandingan ini. Dan itu pertandanya mereka mau nggak mau harus menikmati 2-0 dari si KBS-nya. Tapi ternyata satu fight tadi yang terakhir menurut gua agak sedikit sulit karena Ziggs-nya juga udah mati duluan sama si Ahri. Jadi otomatis damage dealer paling gedenya itu udah hilang dari area si KBS. Plus Galio-nya juga udah nggak ada. Jadi yang bisa nge-throw semua champion-champion gesitnya kayak modelan si Ahri sama si Lee Sin ya, itu udah nggak ada lagi. Itu yang bikin pergerakan si KBS jadi agak sedikit sulit di bagian mid lane-nya. Betul, tadi ngumpul banget ya, terus damage AOE-nya nggak ada gitu, mati Liurnya. Terus Henry pun ternyata damage-nya belum segede itu. Ya pada akhirnya mereka harus tumbang. Nah, kali ini pun ada upaya untuk melakukan trapping atau pick off ya terhadap satu pemain milik dari MBR. Bouncing Bomb dibuang kali ini untuk nge-clear minion bagian midlane aja. Yang pastinya jangan sampai ya kan, ini yang lagi di hashtag ultimatum kayak ini dibanting set, gagal sudah kombonya. Mungkin aja bakal coba defense terlebih dahulu gua rasa dari tim KBS kali ini karena agak sedikit lebih sulit lagi karena mereka lagi ada Baron buff di atas. Dapetin, lu lihat aja dari networknya udah mulai sama nih dari KBS maupun MBR lawan KBS. Jadi gua rasa masih kebuka banget potensi kemenangan milik MBR kali ini. Betul, tapi ada upaya pick off lagi sepertinya karena satu kartu kuning lagi keluar ke arah seorang Lee Sin dan akhirnya Fight coba keluarkan Assault MB3 ke arah seorang Set. Setnya terpaksa langsung mengeluarkan Haymaker-nya, tapi Camille masih mencoba menahan inner turret Baron lane-nya, tapi sayang sekali karena buff Baron too strong, akhirnya inner turret KBS di bagian Baron lane harus direlakan begitu saja. Iya, itu tadi nyasar ya, itu MB3-nya harusnya ke Lee Sin, cuman nggak masalah juga, nggak mati juga akhirnya Faye-nya. Di mid lane kita lihat dari Perkedel bakal coba untuk ngasih badan terlebih dahulu, Demolish nyala juga bakal masuk dengan sebuah skill of Duran. Tapi dibasi, ya ampun, bypass-nya buruk dari seorang Rikit. Harus buang juga satu buah ini yang namanya Stealth Gargoyle. Membuat mereka harus mundur, tapi Destiny langsung dibuka. Hampir aja loh, itu hampir blunder loh. Bantingannya loh. Untung masih punya Sunblade Gargoyle. Kalau nggak ada udah bye-bye, udah amsyong sih itu bakal di-commit balik sih sama KBS sih. Iya. Tapi menurut gue ini jadi satu pertanyaan juga ya, kenapa showstopper si Rikit itu secara posisi kurang menguntungkan untuk dia aja. Bener. Tapi untungnya turret dapet ya, dia nggak mati, jadi otomatis masih cuan untuk MBR. Karena kalau misalkan tadi tiba-tiba Rikitnya mati, Naga udah mau Ocean, bahaya juga. Karena tadi terpaksa juga dari si Perkedelnya dia nge-flash terus pakai Seal of Duran yang dimana nggak di follow up lagi sama kawan-kawan dari KBS-nya. Coba bisa nge-blocking doang soalnya dari damage-nya dari belakang. Dan juga kali ini masih ada charm juga dari Alves masuk ke arah seorang Galio dan dibuka juga kali ini. Ada satu buah Edge of Night yang keprok milik seorang Zweihander, tapi Ocean Dragon sudah mulai langsung di kill dulu aja oleh kawan-kawan dari MBR. Mulai masuk tapi Destiny langsung dibuka, kali ini bakal coba untuk masuk dan Steelcast ternyata nggak terlalu berbahaya karena midlane Ahrinya yang bakal coba diincar. Asal MB3 juga masuk ke arah Ahri, masih ada stasis membuat kawan-kawan dari KBS harus mundur, tapi kalau banting lagi Hero Enders masuk, the killing masih ada dan ternyata revenge dari seorang Haze mulai membabi hutan dari belakang coba untuk membalikan keadaan. Dua orang tumbang, tinggal Henry dan juga Tupar Close atau seorang Perkedel tersisa ke arah kali ini revenge dengan Stoneblade Gargoyle is too broken, gak bisa mati dengan damage yang sangat-sangat besar Abigail. Betul sekali, dan ini akan menjadi satu confirm inhibitor turret sepertinya dari arah MBR menuju KBS, tapi ternyata dari Galio sendiri masih sudah respawn, coba langsung menghalau kembali. Sebenarnya tadi untuk fight-nya agak sedikit sulit ya, memang dari KBS itu nggak bisa ngambil Ocean Drake-nya, tapi ketika fight-nya udah mulai berjalan, akhirnya ternyata itu pakai stasis, itu yang jadi salah satu game changer bagi si MBR itu sendiri. Kemudian Camille itu udah berusaha ngejar si Ahri, tapi sustainability Ahri ini terlalu kuat, dan gue sukanya dari si MBR adalah ketika dia tahu Ahrinya lagi diincar, dia langsung confirm semua ke belakang, semua 4 champion. Jadi cuma nyisain Riven untuk berhadapan sama 2 champion KBS yang lainnya, sisanya itu bener-bener bikin Camille mati. Camille nggak ada, permainnya jadi agak sedikit sulit, karena sebenarnya tumpuan tank yang bener-bener diharapin sama KBS adalah si Camille. Gimana caranya si Camille bisa extend fight-nya supaya ada space untuk Ziggs sama si
Henry-nya as Twisted Fate ngasih output damage secara berkala gitu loh. Iya, ini harus dibunuh duluan si Riven-nya sih, karena Riven-nya yang bikin Airlior akhirnya nggak bisa ngasih damage output maksimal gitu ke tim MBR. Aduh, Termasuk Henry Riven juga. udah bawa gitu lagi. Riven-nya udah DD, DT ya kan, terus BC sama ini Gargoyle. Stormblade Gargoyle. Ini atau lagi antara ini apa namanya GA, satu lagi Golden Angel ya kan, lagi resep nih, udah masuk nih bentar lagi nih Golden Angelnya. Makin nyebelin gitu Riven, emang susah banget sih karena dia benar-benar sakit banget, terus sustain, bisa ngincer langsung ke bagian belakang di mana Ziggs yang nggak punya terlalu escape tools terlalu banyak sama si Twisted Fate dan juga ya nggak bisa nge-flash gitu. Terus dia juga Destiny juga pasti kan dihajar sama Riven kan, Broken Wings, Kibers gitu dipukul-pukul, udah mati duluan. Jadi memang harus diculik banget. Apalagi setnya juga sebenarnya dari Ricket yang ngebuat si Camille gak bisa stealth ultimatum duluan karena dia bakal dibanting sih. Akhirnya keluar-keluar juga. Kombonya jadi gagal juga kalau misalkan dia nggak ngebunuh si Ricket, tapi Destiny-nya dipakai buat nge-defense bagian atas kali ini oleh seorang Henry. Betul, dan itu jadi informasi tambahan aja untuk ngelihat posisi dari si MBR bakal berlarinya ke arah mana. Sekarang dari KBSD itu lagi berusaha banget untuk nge-clear semua wave, majuin wave mereka pelan-pelan minimal untuk membuat pergerakan dari MBR agak sedikit terdelay ya untuk menghancurkan turret-turret mereka yang lainnya karena sebenarnya posisi turretnya udah mulai kalah nih dari arah si KBS tapi ternyata dari Fire sendiri hampir aja overextend tapi akhirnya Mega Infinite Bomb dilepaskan membuat Lucian agak sedikit sekarang tapi ternyata bantingan di bawah bantingan satu showstopper dikeluarkan menuju ke arah seorang Fire-nya agak sedikit karat tapi ternyata Guardian Angel langsung dibuka dan seorang Camille gagal ngelock seorang Ahri dan akhirnya dari Camille sendiri langsung berpindah posisi untuk menghajar seorang Riven pakai support Gargoyle dan akhirnya tebal banget. Camille langsung diburu, tapi Camille berhasil kabur. Ahrinya gak bakal selamat, tapi pertukaran dengan Camille ini akan terasa sangat berharga. Seorang Twisted Fate masih coba lemparin kartu-kartunya. Ricket agak sedikit sekarang, tapi mau gak mau dia harus mundur kembali dan sekarang Elden Drake sudah spawn. Tapi di posisi dari KBS gak ada juggle, mereka sepertinya harus menyalakan Elden Drake ini lihat. Waduh, ini MVP-nya stasis ya kawan ya, atau mungkin trigger milik KBS yang harusnya lebih dijaga, tapi Elden Dragon kali ini sudah mulai diamankan juga oleh kawan-kawan dari MBR. Wah, ini bakal berat banget pastinya. Karena memang tujuannya tadi buat ngincer mungkin kalau misalkan dia nggak status, ya mungkin bakal berhasil di KBS. Cuma karena dia status, udah keburuan pakai Assault and Battery. Pas banget lagi offside posisinya. Yang Enggak. Itu bukan offside. Jadi offside. Jadi offside karena si Lucian-nya ngedash. Karena dia stasis juga. Iya, dia ngedash dulu. Kan gini. Oh iya, ngedash Idealnya makin jauh. Iya, ngedashnya makin jauh. Kan assault and battery-nya si Fire itu kan kejar kan, ngikut kan kalau udah sekali di lock kan. Nah, sasisnya itu yang ngedelay waktunya untuk ngasih space supaya cepet-cepet dari si MBR itu bisa balik lagi ke cover si Lucian-nya. Dan akhirnya itu bukan assault and battery, tapi assault and offside. Iya, jadinya offside si Fai-nya. Dan kali ini dengan buff Elder yang harusnya bakal lebih mudah lagi untuk nge-take down musuh. Berat banget buat KBS nge-defense sih, apalagi ya mereka bakal coba untuk melakukan pushing aja untuk ngambil Baron dulu untuk buff push. Tapi gua rasa sangat sayang banget karena Elder buff nggak terlalu lama. Bahkan udah dibuka juga Destiny kali ini. 2 menit Bahkan lah. udah keluar juga Henry di bagian mid lane. Memunculkan dirinya juga masih ada Wind of War. Bakal coba untuk di dancing dulu di bagian mid lane. Bahkan ada pushing yang terjadi di arah top lane ya oleh Riven. Tapi Riven dengan Stormblade Gargoyle nih jadi nyebelin banget gue liat-liat. Cancer banget. Bener-bener Tebel kesel, banget tadi tebel kan. banget sumpah. Dia masih punya shield. Terus kali ini Baron bakal diamankan oleh kawan-kawan dari MBR. Dipaksa perang pula, charm kena kalah seorang Camille. Bahkan Esek Ultimatum keluar bersama dengan satu showstopper di mana setengah darah. Ya ampun, langsung sayap naganya keluar. Hilang sudah Galio kali ini. Tank-tanknya udah nggak berasa itu. Udah nggak ada harga dirinya tanker karena Elder Dragon. Iya, karena itu Elden Dragon sih, jadi by Dinas bener sakit banget. Dan sekarang kalau misalkan mereka mau coba untuk kontes Baron Nation-nya, mungkin gak bisa ke-stall, tapi ternyata gak bisa ke-stall juga. Tapi Riven-nya sudah keburu keluar dari arah pit dan akhirnya Guardian Angel milik Lisa sudah hancur. Dan sekarang di killing bakal dibuka, Henry dalam keadaan yang sangat sekarang, tapi dia bisa hancurin Guardian Angel yang kedua dari seorang Riven. Sepertinya masih punya waktu untuk pulang, tapi enggak juga. Siapin dulu kartu kuningnya, Riven mulai maju perlahan, tapi pasti kartu kuning udah ready, bakal langsung dilemparkan, tapi ternyata enggak. Riven Broken Wings masih gagal, tapi akhirnya Riven terdelay kembali. Wildcard dikeluarkan dan akhirnya seorang Henry pun as the fate harus pulang ke base-nya. Karena base-nya sendiri bakal dihancurkan oleh MBR yang bawa buff
Baron Nashor. Nexus bakal dijadikan incaran, tapi ternyata dari MDR sendiri mau coba fokus ke arah fight-nya terlebih dahulu karena sepertinya mereka hanya menyisakan satu member saja, yaitu Cameron bersama dengan Galio. Dan Galio pun gak bisa bertahan. Sepertinya sesaat lagi ini akan menjadi confirm 1-1 KVS versus MBR. Yes, dan akan ada game ketiga berarti.